Apakah kita sebagai istri harus tetap bersabar seperti Asiyah, istrinya Fir'aun ini? Apakah batas kesabaran kita sampai kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa? Terapi detox batin kita lakukan karena kita ingin segera sembuh dari masa lalu kita. Jengkel banget di hati itu. Jadi kita kayak gak ikhlas. Kita sama suami kita pun juga melayani tiap hari itu kayak masih ada rasa jijik, rasa marah. Aduh, kenapa sih kok saya masih mempertahankan padahal saya udah dilukai seperti ini. Setelah keluar dari sini, ibu harus siap dengan kehidupan ibu lagi yang baru. Jadi luka batinnya ditinggal semuanya di sini. Saya yang akan bakar itu semuanya. Jadi ruangan ini ruangan terakhir kita untuk merasakan luka batin kita. Raja Fir'aun memiliki seorang istri bernama Asiyah binti Muzahim. Istri Fir'aun dikenal sebagai wanita yang mulia, sabarnya luar biasa, sopan dan beriman. Di awal pernikahannya dengan Fir'aun, Asiyah merasakan kebahagiaan. Biasalah waktu awal-awal menikah, tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seperti banyak kasus rumah tangga yang saya tangani, manisnya hanya di awal. Asiyah sering disiksa oleh suaminya sendiri. Kalau di zaman sekarang istilahnya KDRT. Meski begitu, Asiyah masih sabar melayani dan menghargai Fir'aun sebagai suaminya. Selanjutnya, Asiyah harus bersabar dan tetap melayani sang suami yang tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh semua rakyatnya. Asiyah sendiri dipaksa oleh suaminya untuk menyembah suaminya itu tadi. Asiyah diikat pada sebuah tonggak, diseret di bawah teriknya sinar matahari, kemudian kedua tangan dan kakinya dipaku, dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Walaupun di dalam hati mungkin sudah seperti klien saya, ingin bercerai tapi bingung. Karena berharap suaminya bisa berubah dan mendapat hidayah dari Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Bahkan kita tahu Asiyah meninggal dunia di saat disiksa Al-Ghujul yang diperintahkan oleh suaminya sendiri. Seorang istri meninggal di tangan suaminya sendiri padahal sudah bersabar selama ini. Apakah kita sebagai istri harus tetap bersabar seperti Asiyah, istrinya Fir'aun ini? Apakah batas kesabaran kita sampai kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa? Jadi, sewaktu saya mengadakan terapi detox batin di Bandung beberapa waktu lalu, ada pertanyaan bagus dari seorang peserta. Pertanyaannya, sampai mana batas seorang istri harus bersabar? Beliau juga bertanya, apakah kita harus seperti Asiyah yang sabar tanpa henti? Dari pertanyaan peserta itu, saya jadi terinspirasi membuat video ini. Sebelum saya menjawab, saya jelaskan sedikit tentang terapi detox batin. Terapi detox batin adalah terapi khusus istri untuk membantu mengobati luka batin yang disebabkan oleh masalah rumah tangga. Seperti diselingkuhi suami, mendapatkan perlakuan buruk, sikap yang kasar, suami egois, tidak dinafkahi, sering dicemooh, dicaci maki, dan sebagainya. Semua sikap buruk suami itu pasti membekas di hati kita, membuat kita sakit hati dan juga dendam. Jika tidak segera diobati, bisa mengkristal menjadi penyakit. Apalagi jika kita tidak mempunyai teman curhat yang profesional yang membantu kita mendapatkan solusi. Kita pendam terus luka batin dan sakit hati yang pada akhirnya bisa berubah jadi penyakit fisik maupun batin. Jadi kita harus obati luka-luka ini agar kedepannya kita jadi lebih ikhlas, tenang, dan bahagia. Jika kita ingin pertahankan rumah tangga, kita wajib obati luka ini. Kita akan kesulitan mengembalikan keharmonisan rumah tangga jika kita tidak mengobati luka batin terlebih dahulu. Bagi ibu-ibu yang merasa tersakiti dan sulit kembali tenang serta ikhlas, bisa ikuti terapi detox batin. Pendaftarannya bisa melalui nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Banyak orang berkata, sabar itu ada batasnya.
Tapi prinsip dalam hidup saya, sabar tidak ada batasnya. Jika ada batasannya, namanya bukan sabar. Sabar itu ada tingkatannya, bukan batasan. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Klien A yang suaminya selingkuh, bahkan sudah menikah siri dan punya anak, masih sabar dan bertahan dengan suaminya. Mungkin klien A ini tingkatannya sudah di tingkat 9. Klien B, suaminya hobi main game, pulang kerja ngegame, di toilet juga ngegame, sampai membuat istrinya tidak sabar lalu menggugat cerai. Mungkin kesabaran klien B ada di tingkat 3. Klien A yang sabarnya ada di tingkat 9, jika dia tidak mau menahan rasa sakitnya lagi dan ingin menyudahinya, bisa dilakukan. Maka sabarnya berhenti di tingkat 9. Jika pada akhirnya klien A ikhlas dipoligami dan bertahan sampai akhir hayatnya, sabarnya terus meningkat, mungkin sampai di angka 100. Klien B yang suaminya pecandu game, tingkat sabarnya berhenti di angka 3. Jika dia mau bertahan dengan sikap suaminya tersebut, bisa saja tingkat kesabarannya naik di angka 8. Jadi, semua orang memiliki tingkat kesabaran yang berbeda-beda, tergantung keimanannya dan kemampuannya mengontrol emosi. Jika ibu mau bertahan dan terus bersabar, meski mungkin suami ibu sudah tidak bisa ditolong, maka tingkat kesabaran ibu terus naik level. Jika ibu sudahi karena pada akhirnya ibu tidak mau terus disakiti, tingkat kesabaran ibu berakhir di angka tertentu. Jadi, sabar tidak ada batasnya. Ibu sendiri yang sering kali membatasinya. Lalu kesimpulannya Mbak Maida, sampai batas mana seorang istri harus bersabar? Tidak ada jawaban standar untuk hal itu. Setiap wanita memiliki kemampuan bertahan dalam rasa sakit yang berbeda-beda. Semua tergantung ibu. Saya pribadi, jika ditanya, mungkin tidak akan mampu bertahan lama di dalam kesakitan. Karena hidup ini hanya sebentar. Untuk apa menghabiskan waktu yang sedikit ini dalam rasa sakit yang tiada henti? Lebih baik kita fokus beribadah, meningkatkan karir, membahagiakan anak dan orang tua.